Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rico Reynaldo dan partner saya, Liga Tegas Triputra. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview sebuah artikel yang berjudul Improve Edge Detection in HSV Color Space, atau deteksi tepi yang ditingkatkan dalam ruang warna HSV. Artikel ini ditulis oleh Jae Ho Yang, Geng Song Lee, Yong Pyo Hong, dan Sang Hun Lee. Mereka bertiga berasal dari beberapa universitas ternama di Korea Selatan. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama, yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian ini adalah, sebentar saya highlight dulu. Pada artikel ini, penulis mengusulkan metode baru untuk mengubah data gambar menjadi data ruang warna HSV yang dipisahkan menjadi 3 saluran warna untuk menerapkan teknik deteksi tepi gabungan setelah suara penghilangan di saluran S. Bukan suara, tapi noise, seperti gangguan di saluran S. Seperti itu. Kemudian, metode analisis statis, metode atau analisis statis. Sebentar, highlight dulu. Seperti ini. Sampai sini. Metode atau analisis statis, algoritma yang diusulkan digunakan dengan pemrosesan Gaussian blur untuk mengurangi noise pada gambar. Tidak seperti bagaimana operator Sobel biasanya diterapkan pada gambar skala abu-abu setelah pemisahan ruang warna 3 channel pada gambar di mana tepi didetected. Seperti itu. Untuk pengenalannya, deteksi data edge adalah teknik penting yang diterapkan dalam berbagai aplikasi pencitraan. Dan langkah dasar dalam teknik pemrosesan gambar tersebut adalah mendeteksi batas suatu objek pada titik yang berbeda dalam gambar yang diekstraksi atau untuk mengidentifikasi teks. Operator yang berbeda berguna selama mendeteksi tepi, termasuk operator Kenny, Sobel, dan operator Prewitt 23. Dari jumlah tersebut, operator Sobel memiliki keunggulan yaitu dapat kuat dan Prewitt operator. Dalam jumlah tersebut, operator Sobel memiliki keunggulan yaitu dapat kuat terhadap kebisingan ke segala arah tepi extraction. Namun demikian, ini menghasilkan gambar skala abu-abu untuk deteksi yang lebih dari 90% kehilangan warna terjadi, alih-alih melakukan deteksi tepi di ruang warna. Seperti itu. Dalam makalah ini atau artikel ini, si penulis berfokus terhadap ruang warna RGB. Sebentar, saya highlight dulu. Ruang warna RGB adalah ruang warna yang banyak digunakan, tetapi tidak cocok dalam kasus-kasus tertentu karena orang sangat mudah atau sangat sensitif terhadap perubahan kecerahan, seperti orang yang semulanya berada di ruang gelap kemudian keluar ruangan ke ruangan yang dipenuhi sinar matahari, maka manusia akan kaget lah kasarnya dengan perubahan kecerahan tersebut. Oleh karena itu, ruang warna RGB memberikan informasi yang tidak sesuai dengan sensitivitas mata manusia. Dalam makalah ini, setiap warna dibagi setelah mengubah gambar asli menjadi ruang warna HSV untuk memasukkan informasi kecerahan dan operasi Sobel dilakukan untuk masing-masing saluran HSV. Filter penghilang noise digunakan di tepi saluran S sesuai dengan kondisi kontur belakang dengan membandingkan piksel tengah dan piksel dalam 4 arah. Jadi piksel tengah itu dibandingkan dengan piksel di 4 arahnya, atas, kanan, bawah, kiri, bawah. Seperti itu. Akhirnya, penulis mengusulkan algoritma untuk menggabungkan kontur image atau kontur gambar dan saluran V untuk mendapatkan lebih banyak hasil deteksi tepi yang efektif untuk kontur daripada yang dapat diperoleh dalam operasi skala abu-abu.
Sebentar, seperti itu. Kemudian penelitian yang terkait, pertama Gaussian blur. Penghapusan noise adalah langkah penting untuk pemrosesan gambar, dan teknik Gaussian blur menggunakan fungsi Gaussian sebagai algoritma pembesar untuk melembutkan gambar. Jadi gambar akan dilembutkan, namun gambar akan diburamkan, tapi lembut, tidak secara kasar. Topeng yang dihitung dari konvolusi fungsi Gaussian memproses satu set pixel di sekitarnya untuk setiap pixel untuk menyimpan nilai pixel baru. Proses Gaussian blur adalah sebagai berikut. Untuk pixel dalam gambar XY ini, XY sigma adalah D video standar dan XY adalah nilai pixel yang diterapkan sebagai blur Gaussian. Seperti ini. Untuk ukuran blur Gaussian adalah 135 dan dapat diatur ke angka ganjil seperti itu. Dan demikian, penulis menggunakan nilai topeng 3x3 untuk matriks topeng sebagai berikut. Seperti ini. Seperti ini. Untuk contohnya, seperti ini. Contoh langsungnya. Saya akan menggunakan pribadi saya, yaitu ini. Kita akan melakukan Gaussian blur terhadap foto ini. Sebentar. Ya, ternyata sudah muncul di sini. Seperti ini. Ini adalah gambar original, dan ini adalah gambar setelah kita lakukan proses Gaussian blur. Dari jauh mungkin terlihat sama, namun kalau jika di zoom akan terlihat perbedaannya. Before-nya lebih jelas dan after-nya ini blur, tapi blur yang soft seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya RGB dan HSV color space. Ruang warna RGB terdiri dari warna primer merah, hijau, dan biru. Ketika setiap warna ditambahkan ke dalam campuran, kecerahan meningkat, namun informasi warna RGB tidak memberikan saturasi dan kecerahan. Dan ruang warna HSV menunjukkan kecerahan warna untuk H, saturasi untuk S, dan tingkat terang dan gelap untuk warna tertentu adalah V untuk simbolnya. Dan RGB, informasi gambar RGB tidak secara tepat menunjukkan perubahan kecerahan pada gambar dengan cara yang sesuai dengan penglihatan manusia. Dengan demikian, deteksi kontur dalam gambar berwarna yang dilakukan setelah konversi ruang warna ke HSV, konversi ke ruang warna HSV dari ruang warna RGB adalah sebagai berikut. Prosedurnya adalah sebagai berikut seperti ini. Ini adalah prosedur untuk melakukan HSV color space dari RGB color space yang diikuti. Untuk H, cos min 1 per R min G plus R min B per akar R min G kuadrat plus R min B kali G min B. Kemudian S saturation adalah 1 min 3 per R plus G plus B kali min R G B. Kemudian V untuk perbedaan warna terang dan gelapnya 1/3 dikali R plus G plus B. Untuk contohnya seperti ini. Sebentar.
Kemudian untuk contohnya adalah seperti ini untuk simple thresholding-nya dengan kode dan output sebagai berikut seperti ini. Dan outputnya sebagai hasilnya adalah sebagai berikut. Terlihat jelas seperti ini. Untuk perubahan warnanya ini terlihat lebih lembut dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya, untuk contoh yang selanjutnya adalah adaptive thresholding dengan kode dan hasil sebagai berikut. Jadi untuk adaptive thresholding ini lebih seperti sharpen pada gambar. Kemudian untuk also binarization seperti ini dengan kode dan kodenya seperti ini dan resultnya seperti ini. Oke, seperti itu. Selanjutnya untuk Sobel operator akan dijelaskan oleh rekan saya Liga Tegas Tripurta. Silakan, waktunya dipersilahkan. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Rico Renaldo. Selanjutnya yaitu Sobel operator. Batas objek pada citra atau tepi dideteksi berdasarkan keberadaan objek menggunakan berbagai metode deteksi tepi, termasuk teknik Prewitt, Kenny, Sobel, dan Robert. Sobel operator adalah metode yang mengekstraksi garis tepi dengan noise yang kuat dan merupakan metode contoh yang menggunakan nilai turunan pertama untuk mengekstraksi tepi in any direction ke segala arah dengan menerapkan mask horizontal dan mask vertikal. Karena data citra disusun dalam interval konstan tanpa operasi diferensial matematis, data tersebut dikalkulasikan dengan memperoleh selisih antara piksel. Topeng horizontal Sobel dan operator topeng vertikal adalah sebagai berikut. Seperti ini ada dua citra dengan 3x3, yaitu yang pertama min 1 0 1, min 2 0 2, min 1 0 1, dan 1 2 1 0 0 0, serta min 1 min 2 min 1. Dan berikut merupakan hasil dari Sobel operasi. Yang pertama, yang A merupakan original image dan yang kedua merupakan hasil dari Sobel operator. Lalu di sini saya sudah menyiapkan contoh soal dari operator Sobel horizontal dan vertikal. Yang pertama di sini ada 3x3 dari operator Sobel horizontal, yaitu min 1 0 1, min 2 0 dan 2, min 1 0 1, serta operator Sobel vertikal min 1 min 2 min 1 0 0 0 1 2 1. Dari data tersebut dimasukkan ke dalam matriks horizontal dan vertikal, yaitu dengan memasukkan pada rumus M sama dengan akar SX kuadrat plus SY kuadrat, lalu horizontal sama dengan K1 dalam kurung XY sama dengan min 1 kali 2 37 plus min 2 kali 28 plus 1 min 1 kali 36 plus 1 kali 138 plus 2 kali 136 plus 1 kali 149 sama dengan nilai mutlak min 230 sama dengan 230. Untuk yang vertikal menggunakan K2 dalam kurung X Y sama dengan min 1 kali 237 plus min 2 210 plus min 1 kali 138 plus 1 kali 36
plus 2 kali 213 plus 1 kali 149 sama dengan min 148 dimutlakan menjadi 184. Maka di sini f dalam kurung 2,2 dan 2 bisa menggunakan K1 X dan XY sama dengan K1 XY plus K2 XY sama dengan 230 plus 184 sama dengan 414 sama dengan 255. Selanjutnya K2 XY sama dengan max K1 dalam kurung XY, K2 ya, dalam kurung XY sama dengan 230. Yang selanjutnya K3 XY sama dengan K1 XY plus K2 XY atau dibagi 2 sama dengan 230 plus 184 atau per 2 sama dengan 207. Selanjutnya K4 X, XY dan K1 dan akar K1 XY kali K1 XY plus K2 XY kali K2 XY sama dengan akar 230 kali 230 plus 184 kali 184. Jawabannya merupakan 230. Berikut merupakan contoh soalnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang jurnal selanjutnya, yaitu purpose work. Dalam makalah ini filter Gaussian diterapkan setelah mengubah gambar menjadi ruang warna HSV dari ruang warna RGB, di mana H, S, dan V comprise each channel dari masing-masing saluran. Setelah itu dilakukan operator Sobel pada masing-masing kanal untuk mendeteksi edge atau dari tepi, dari deteksi tepi. Sebelum menggunakan setiap gambar yang dideteksi, pada 3x3 diterapkan ke saluran S untuk menghilangkan tekstur yang tidak diinginkan. Lalu pada saluran S digabungkan dengan V untuk menampilkan hasil akhir. Selanjutnya ini merupakan alur dari convert purpose work, yaitu input gambar, lalu RGB to HSV, H lalu ke H, lalu ke S, lalu ke V, lalu S kepada Sobel, V ke Sobel, lalu remove noise filter lalu sama dari Sobel langsung ke sintesis, lalu selanjutnya langsung keluar output image. Di sini selanjutnya yaitu convert to HSV color space in the RGB color space after using edge detection Sobel operator. Gambar dikonversi ke HSV color space atau ruang warna HSV dari RGB color space, and the HSV channel RGB to the produce the respective edge after applying a Sobel operator. Itu kemudian menghasilkan tepi masing-masing setelah menerapkan operatif Sobel. Akhirnya tepi deteksi dari saluran S dan V are merged into one image atau digabungkan menjadi satu gambar. Gambar keempat yang di bawah merupakan menunjukkan perbandingan hasil operasi Sobel untuk ruang warna RGB dan ruang warna HSV. Lalu hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang warna RGB noise pada data mengakibatkan tepi dan blok tidak terdeteksi, namun yang warna HSV dapat terdeteksi tepi dan blok seperti noise. Seperti ini hasil. Ini merupakan hasil dari image
Sobel operator dari RGB, lalu yang ini merupakan HSV. Di sini saya sudah ada beberapa contoh hasil RGB, hasil HSV, hue, saturation, serta value atau nilai. Di sini gambar awal HSV, hue, hasil RGB, saturation, dan value-nya. Bisa terlihat perbedaannya sangat-sangat berbeda menggunakan hasil dari menggunakan detection edge sendiri menggunakan Sobel operator. Yang ini dari HSV, ini RGB. Selanjutnya menggunakan tepi detection Sobel operator di HSV, saluran HSV. To obtain an outline for each component, the information is first divided into each of HS and V channel. Pada saluran H memiliki masalah di beberapa tepi into block in. Lalu untuk saluran S, has a problem ada masalah pada struktur di beberapa tepi objek. Ini merupakan hasil dari yang A merupakan hasil dari image Sobel operasi yang H, yang B merupakan dari hasil operasi yang S, lalu yang C merupakan Sobel operasi dari yang H. Selanjutnya yaitu noise removal filter. Karena saluran S menunjukkan saluran warna, operasi Sobel juga dapat digunakan untuk mendeteksi tepi dan tekstur karena karakteristik tertentu. Filter 3x3 digunakan untuk menghapus tekstur yang tidak perlu dan pengoperasian. Dan untuk gambar ke-6 ini merupakan gambar dari filter operasi, terlihat jelas pada yang gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Dari yang tadi yaitu atas 1 2 3, kiri 1 2 3, bawah kanan 1 2 3, bawah 1 2 3, kiri. Seperti itu. Max yang dihasilkan berada di salah satu dari 4 arah vertikal dan horizontal relatif terhadap piksel tengah dan bahkan lebih besar dari sisi ambang batas, atau bisa digambarkan menggunakan seperti ini, piksel C yang menunjukkan nilai asli atau nilai nol. Ini merupakan rumus dari yang piksel C itu sendiri. Selanjutnya, karena filter diterapkan ke semua nilai untuk semua piksel dalam gambar, filter untuk kontur saluran VA adalah sebagai berikut. Ini merumus delta sama dengan L sama dengan 1 C plus 1. Nah, lalu dengan demikian noise removal filter menghapus atau menghilangkan kebisingan, menghilangkan tekstur yang tidak perlu. Pada gambar 7 menunjukkan gambar yang dihasilkan setelah menerapkan filter penghilang noise di saluran V. Untuk yang A ini merupakan hasil dari Sobel operator saluran yang V, lalu yang kedua merupakan result image of V channel using. Yang ini merupakan hasil dari yang menggunakan purpose filter. Selanjutnya di sini untuk pada gambar ke-8 menunjukkan proses untuk menemukan ambang optimal untuk filter dan diukur pada 50 unit. Hasilnya menunjukkan bahwa ketika ambang batas terlalu merendah, ada lebih sedikit penghilang tekstur. Jika Anda pergi ke nilai 100 atau lebih, untuk ambang batas
kontur dihapus selain tekstur yang tidak diinginkan. Seperti ini. Ini merupakan menggunakan purpose method yang A pada 0 dan yang B pada 50, nilai 50, yang C pada nilai 100 dan yang D pada nilai 150. Terlihat sekali perbedaannya. Di sini ada beberapa kontur yang hilang jika dinaikkan ke nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya di sini ada experimental result atau hasil dari eksperimen yang dilakukan. Dari studi menggunakan OpenCV di Visual Studio 2017 di Windows 7 environment, the following image show ditunjukkan pada gambar A, yaitu original image, yang B merupakan RGB space to grayscale with the result of Sobel operator, yang C yaitu color space after conversion HSV space and then applying to Sobel operator. Lalu yang D merupakan purpose method pada nilai 50. Di sini sangat terlihat perbedaannya dari gambar asli lalu ke RGB menggunakan grayscale menggunakan Sobel operator, yang C menggunakan RGB space after conversion to HSV menggunakan Sobel operator, dan yang D menggunakan nilai 50. Pada gambar ke-9 menjelaskan atau menunjukkan hasil dari run experimental showing that for a simple image the result provided by the purpose method. Lalu yang D menghasilkan mendeteksi tepi dari RGB color space. Lalu gambar 10 menunjukkan bahwa C lebih banyak tepi dan tekstur deteksi untuk banyak objek yang perlu tadi pada gambar ke-10 menunjukkan bahwa C lebih banyak tepi dan tekstur terdeteksi untuk banyak objek yang tidak perlu dalam ruang warna RGB yang diubah menjadi HSV. Relatif terhadap ruang warna RGB conversion B, tetapi metode yang dihasilkan D menunjukkan hasil dengan tepi yang lebih jelas dan penghapusan tekstur yang tidak digunakan. Nah, ini merupakan gambar ke-11. Pada gambar ke-11 menunjukkan banyak mainan dan hanya sebagian dari setiap mainan yang terdeteksi dengan metode RGB. Namun metode yang dihasilkan menunjukkan penghilangan tekstur yang tidak perlu dan mendeteksi tepi mainan. Di sini lalu ada gambar dari sebuah bunga. Pada gambar ke-12 terlihat menunjukkan hasil deteksi dari tepi RGB citra bunga. Dalam ruang RGB deteksi lemah di bagian tempat bunga, yaitu pada B. Di sisi lain, algoritma yang dimunculkan di sini secara tekstur mendeteksi tepi dan menghilangkan tekstur yang tidak diinginkan. Ya, lalu selanjutnya yaitu yang terakhir, conclusion. Di makalah ini mengusulkan method of edge detection atau menggunakan metode deteksi tepi menggunakan Sobel operation by first carrying out conversion to HSV color space to produce single HSV channel. Melakukan konversi ke ruang warna HSV untuk menghasilkan saluran HSV tunggal. Untuk memperbaiki kekurangan dari hilangnya warna di ruang warna RGB. Lalu, yang tidak sesuai dengan kepekaan nilai-nilai yang bisa diterima oleh manusia. Selanjutnya yaitu hasilnya pertama dibandingkan untuk semua masing-masing dari hasil
HS with channel, and H is shown to produce initially blocking edge detection atau terbukti menghasilkan deteksi tepi pemblokiran yang tidak perlu. Lalu untuk saluran S can be used to remove the texture of the object using the proposed filter. Dapat digunakan untuk mendeteksi lebih tepi dari sesuatu saluran. Penelitian selanjutnya berdasarkan algoritma ini diusulkan untuk mempelajari penggunaannya dalam pemesanan gambar teknik seperti pengenalan objek dan pengenalan karakter. Berikut merupakan review jurnal yang kami berdua lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada beberapa yang masih kurang dari penjelasan tadi. Kami mohon maaf. Saya dengan nama Liga Dekat Triputra dengan NIM 20304158 menyelesaikan review jurnal kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.